dengan Sobat Berkat dan kembali lagi dengan Zara dan Bu Magda di sini. Halo Bu. Kita akan kembali melanjutkan topik sejak kecil anak sudah belajar membuat planning, goal setting, and self evaluation. Oke, tanpa lama-lama lagi kita akan melanjutkan ya Bu. Terakhir itu sampai goal setting. Jadi sekarang akan membahas self evaluation. Nah, gimana sih caranya encourage anak-anak untuk evaluate? Kan sebagai orang dewasa biasanya evaluasi tuh kayak malesin gitu kan. Kadang maunya tuh selesai, terus merasa confident udah finish well, jadinya ya males evaluasi. Nah, gimana sih ngajarin ke anak-anak itu? Oke, sebelumnya kita bicara dulu tentang kebiasaan orang ya. Kalau dulu kita sekolah, zaman saya dulu sekolah, itu yang melakukan evaluasi atas apa yang kita lakukan sebagai murid, itu guru, betul nggak? Ya. Kamu tahu nggak itu? Tahu. Ya, tahu. Ya. Tapi sebenarnya yang paling penting justru evaluasi itu tidak boleh dilakukan oleh orang lain. Karena kesannya jadi semacam dihakimi, ya kan? Ya toh, dievaluasi, kamu diberi nilai, kadang-kadang kita senang, kadang kita tidak senang. Karena ada perasaan evaluasinya mungkin tidak sesuai dengan hati kita. Jadi kita bisa merasa seperti dihakimi, ya kan? Nah, sebetulnya filosofi tentang self-evaluasi itu adalah begini. Menyadari bahwa kita ini harusnya seumur hidup harus melakukan evaluasi, terutama di hadapan Tuhan. Jadi ini berbicara tentang membangun karakter jujur. Evaluasi kita bukan hanya hasil kita belajar, tapi evaluasi hidup. Karena sekolah yang sebenarnya kan begini, kalau kita bilang ini kita ini muridnya Tuhan ya, kita belajar kebenaran Tuhan, maka ujiannya apa? Melakukan kebenaran Tuhan. Tapi kadang-kadang kita akan fail, gagal, kita tidak taat sama Tuhan. Nah, lalu bagaimana? Yang benar adalah kita mengakui kesalahan kita. Dari mana kita tahu kita salah? Kita melakukan self-evaluation. Tadi saya ngomongnya itu pura-pura. Saya tadi berbuat begitu, saya nggak jujur. Siapa yang tahu? Kan kita sendiri. Nah, ketika seorang melakukan self-evaluasi, menyadari kesalahan, di hadapan Tuhan mengatakan, Tuhan ampuni saya telah melakukan hal yang tidak baik. Saya minta pengampunan-Mu. Jadi di sini merupakan sebuah proses untuk seorang itu jujur di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan Tuhan. Dengan demikian proses pengakuan dosa dan menerima pengampunan itu menjadi proses yang menolong untuk kita bertumbuh. Nah, ini dilatih melalui apa? Dilatih melalui kehidupan sehari-hari termasuk di sekolah. Jadi pada waktu murid sudah menyelesaikan PACE, dan bukan hanya PACE kan, ada pelajaran discipleship ya, belajar dengan guru dan teman-teman dalam kelompok kecil. Kan kita punya dua ya, satu yang individual learning process, satu yang small group yang kita sebut discipleship atau pemuritan. Nah, pada waktu proses belajar itu dilakukan, perlu kita menguji apakah saya sudah mengerjakan dengan maksimal. Nah, itu dulu ya, bukan cuma selesai. Kalau saya setting goal 5, padahal harusnya kemampuan saya 7, saya selalu berhasil toh. Selalu berhasil dong, kemampuan saya 7 halaman, saya cuma tulis 5. Misalnya pelajaran sains misalnya, ya kan? Saya senang sains, harusnya bisa 1 hari dalam waktu 40 menit saya bisa selesai 10 halaman. Tapi karena saya mau goalnya selesai, saya tulis saja 7 halaman. Berhasil kan? Tapi kalau saya self-evaluasi, saya akan tulis, Tuhan, sebenarnya saya ini sedang tidak maksimal. Karena saya mau gampang. Ampuni saya Tuhan. Nanti besok saya akan menambah. Jadi itu self-evaluasi itu karena jujur, kita bisa memberitahu keadaan kita bahwa kita belum maksimal. Atau kita ngantuk-ngantuk, kita mengabaikan, sehingga tidak tercapai goalnya. Bahwa goalnya yang harusnya 1 hari saya bisa selesai 25 halaman misalnya. Tapi karena saya mau males-malesan, saya hanya mencapai 17 halaman. Dan tidak tercapai kan 25 halaman itu yang biasanya kalau saya rajin tercapai. Lalu saya tulis, saya mengaku bahwa saya tidak berhasil. Kan nanti tanya sama guru sahabat toh, kenapa Sarah kamu kok nggak selesai? Iya tadi saya malas, saya kepengen ingetnya mau bermain ya kan, gitu toh. Nah itu sebetulnya bagusnya apa? Pergumulan jujur. Bahwa di dalam hidup ini antara mau melakukan kehendak Tuhan dan bergumul dengan natur kita sebagai orang berdosa yang belum sempurna karena kita belum di surga.
Nah, dengan self-evaluasi, kita ini akan belajar bahwa saya harus sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah sungguh-sungguh mengasihi saya, kenapa kok saya menyakiti hati Tuhan dengan belajar tidak sungguh-sungguh. Nah, jadi self-evaluasi itu akan mendorong kita untuk betul-betul menjadi orang Kristen sejati. Murid Kristus yang menghargai pengorbanan Tuhan. Nanti dalam hidup sesungguhnya, kita akan menjadi pelaku firman. Kita belajar firman untuk melakukan. Kalau kita gagal, hati nurani kita akan menyuarakan suara Roh Kudus. Kamu sedang tidak jujur. Kamu sedang tidak senang dengan orang. Kamu sedang iri. Atau kalau godaan anak remaja sekarang ya, mungkin nonton yang tidak baik. Yang tidak layak. Mungkin orang nggak tahu. Tapi kalau sudah biasa self-evaluasi, Roh Kudus tuh bisa berbicara jelas di dalam hati kita. Nah, itu manfaat yang besar. Itu sebabnya mengapa di Pelangi Kristus ada namanya Blessing Day. Kamu tahu kan? Seneng kan ada macam-macam yang menyenangkan ya. Sebetulnya Blessing Day itu salah satu, nanti kita bicara juga Blessing Day, adalah konfirmasi. Bahwa ketika kamu berproses sebagai murid yang jujur, ada apresiasi. Anak-anak tuh butuh konfirmasi. Kalau saya melakukan hal yang benar, ada konfirmasi dengan hal yang menyenangkan. Biasanya gini, tadi kamu bantu adik ya, adikmu berapa? 2. Nah, Sarah, bagus sekali. Tadi kamu jaga adik, tidak ngomel-ngomel, papa mama senang. Karena itu papa mama bawain kamu makanan kesukaanmu. Stik. Nah, kamu senang. Itu konfirmasi, bukan upah. Konfirmasi kenapa? Karena kita telah melakukan sesuatu yang baik. Jadi pada waktu dikonfirmasi, seorang anak merasa, oh ternyata melakukan hal yang baik itu menyenangkan. Ya nggak usah, karena ada hadiah, dijanjin hadiah di ini nggak perlu. Jadi konfirmasi. Jadi Blessing Day itu memberikan konfirmasi bahwa ketika kita melakukan kebenaran Tuhan, kita akan merasakan kesukacitaan, kegembiraan. Karena itu dalam setiap proses belajar anak-anak di Pelangi Kristus, kita ingin anak-anak betul-betul melakukan segala sesuatu dengan hati yang mengasihi Tuhan, motivasi, lalu merasakan ketika kita punya motivasi yang benar, hati kita bersukacita. Waktu melakukan kebenaran Tuhan, hati kita bersukacita. Nah, proses ini sangat penting. Supaya kalau ditanyakan pada Sarah, kamu udah percaya Tuhan Yesus kan? Ya. Kamu bahagia enggak jadi murid Kristus? Bahagia. Nah, kasih tahu sama saya. Apa yang paling membahagiakan? Kamu boleh menjadi anak Tuhan, menjadi murid Kristus. Yang paling membahagiakan, saya bisa langsung berkomunikasi dengan yang menciptakan saya, yang mengasihi saya, yang menyelamatkan saya. Dan apa ya, kayak kalau misalnya ada orang yang menghakimi gitu, saya tidak, kalau misalnya benar, kalau misalnya saya salah, ya saya menerima. Tapi kalau misalnya saya tidak salah, saya tidak terlalu menghiraukan mereka karena tidak terganggu gitu tidak ya. terganggu karena ya orang saya hidup untuk Tuhan kok, bukan untuk manusia. Itu sih yang paling saya syukuri. Saya bisa kenal, saya bisa percaya dengan Tuhan Yesus. Itu yang disebut new identity in Christ. Jadi identitasmu tidak berdasarkan pengakuan orang, tapi berdasarkan kasih dan penerimaan Tuhan bagi kamu. Dan inilah yang selalu menjadi hal yang penting dalam proses belajar murid di Pelangi Kristus. Setiap hal yang dilakukan menerjemahkan apa yang Alkitab katakan. Sebab firman Tuhan ini menyegarkan jiwa, memberkati kita. Kamu berbahagia belajar di Pelangi Kristus? Ya, Bu. Tuhan senantiasa menolong kamu. Kalau kelak kamu nanti sudah lulus, bagikan kebenaran ini juga pada generasimu yang akan kamu layani. Tuhan memberkati kamu. Tuhan memberkati juga, Bu. Baik, sampai situ diskusi dan sharing dari Bu Magda. See you di episode berkat lainnya. Bye-bye. Tuhan memberkati.